Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan nasib para tenaga honorer yang gagal diangkat menjadi P3K atau PNS. Untuk itu kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa saat ini pemerintah telah gencar melaksanakan seleksi P3K sebagai upaya dalam penataan dan mengubah status kepegawaian tenaga honorer. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dinilai merupakan salah satu langkah terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah tenaga honorer yang ada di Indonesia sesuai dengan pendataan dan pemetaan yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu itu berkisar hingga 2 juta orang. Sehingga apabila skema penghapusan tenaga honorer yang rencananya akan dilakukan pada November tahun 2023 ini, maka dapat dipastikan akan membawa dampak yang begitu besar. Tentu jumlah pengangguran akan membludak, kemudian tingkat kemiskinan tentu akan naik tajam oleh karena sebagian besar tenaga honorer akan kehilangan pekerjaannya. Nah, rekan-rekan sekalian, sampai dengan saat ini meskipun rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara masih bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan telah masuk menjadi prolegnas DPR RI tahun ini, di mana di rancangan perubahan undang-undang itu salah satu pasal yang mewajibkan untuk pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil secara langsung. Akan tetapi di sisi lain saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam hal penataan tenaga honorer, termasuk diantaranya melalui seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Dan insya Allah pada tahun ini akan dilanjutkan kembali dengan seleksi penerimaan P3K dan PNS. Akan tetapi menjadi permasalahan bagaimana nasib para tenaga honorer yang ikut di seleksi itu, akan tetapi tidak menemui jalan untuk lulus. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan beberapa usulan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia terkait dengan penataan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara. Adapun usulan solusi yang disampaikan oleh Apkasi kepada Kemenpan beberapa waktu yang lalu, ini sebagai berikut. Para tenaga honorer diberikan pelatihan kewirausahaan, kemudian diberikan uang pisah sebagai modal usaha, kemudian diberikan kartu prakerja, dan melakukan penandatanganan MOU bersama dengan badan usaha milik negara, BUMD, dan swasta. Setelah itu mendorong seluruh investasi yang ada di wilayah kerja honorer itu bisa memberdayakan tenaga non-ASN. Jadi kelima usulan ini merupakan usulan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia terkait dengan penataan tenaga honorer. Jadi yang pertama itu tetap berikan pelatihan kewirausahaan agar bisa menghasilkan pendapatan dari wirausaha. Setelah usulan itu juga mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan modal usaha kepada para pegawai non-aparatur sipil negara yang tidak lulus menjadi P3K. Rekan sekalian, demikian 5 usulan yang diberikan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penataan tenaga honorer. Hal ini untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan pada video saya sebelumnya, bagaimana dengan nasib P3K atau non-ASN yang tidak lulus menjadi P3K. Walaupun sebenarnya kita tetap berharap pada rancangan perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu segera disahkan, karena poin utama dari rancangan perubahan tersebut adalah mengangkat seluruh tenaga honorer dengan masa kerja tertentu menjadi pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.